Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 metodologi penelitian yang beranggotakan saya sendiri Khairunisa dan rekan saya Herlina Nababan, Nancy, dan Selvi Syaleha. Pada presentasi kali ini kami akan membahas mengenai penelitian tindakan kelas. Baiklah, untuk materi pertama mengenai pengertian penelitian tindakan kelas akan saya sendiri jelaskan. Penelitian tindakan diartikan sebagai penelitian yang berorientasi pada penerapan tindakan dengan tujuan peningkatan mutu atau pemecahan masalah pada sekelompok subjek yang diteliti dan mengamati tingkat keberhasilan atau akibat tindakannya, untuk kemudian diberikan tindakan lanjut yang bersifat penyempurnaan tindakan atau penyesuaian dengan kondisi dan situasi sehingga diperoleh hasil yang lebih baik. Nah, penelitian tindakan kelas atau PTK adalah suatu pengamatan yang menerapkan tindakan di dalam kelas yang bersifat reflektif dengan melakukan tindakan-tindakan tertentu atau dengan menggunakan aturan sesuai dengan metodologi penelitian yang dilakukan dalam beberapa periode atau siklus agar dapat memperbaiki dan atau meningkatkan praktik pembelajaran yang dilakukan bersama di kelas secara profesional sehingga diperoleh peningkatan pemahaman atau kualitas atau target yang telah ditentukan. Awal adanya PTK ini diawali dengan kesadaran akan adanya permasalahan yang dirasakan mengganggu, yang dirasa menghalangi pencapaian tujuan pendidikan, sehingga berdampak kurang baik terhadap proses dan atau hasil belajar peserta didik dan atau implementasi suatu program sekolah. Ada 3 tujuan dari PTK ini. Yang pertama, untuk perbaikan dan atau peningkatan kualitas proses dan praktik pembelajaran secara berkesinambungan. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan refleksi, yaitu analisis, sintesis, interpretasi, eksplanasi, dan juga kesimpulan. Tujuan yang kedua adalah pengembangan kemampuan dan keterampilan guru untuk menghadapi permasalahan aktual pembelajaran di kelasnya atau di sekolahnya. Dan tujuan yang ketiga adalah menumbuhkan budaya meneliti di kalangan guru dan pendidik. Tujuan utama dari penelitian tindakan kelas atau PTK adalah untuk perbaikan dan peningkatan layanan profesional pendidik dalam menangani proses belajar mengajar. Tujuan itu dapat dicapai dengan melakukan berbagai tindakan alternatif dalam memecahkan berbagai persoalan pembelajaran. Oleh karena itu, fokus penelitian tindakan kelas terletak pada tindakan-tindakan alternatif yang direncanakan oleh pendidik, kemudian dicobakan dan selanjutnya dievaluasi. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai manfaat penelitian tindakan kelas. Ada 3 komponen yang harus menjadi sasaran utama penelitian tindakan kelas, yaitu siswa atau pembelajaran, guru, dan sekolah. 3 komponen inilah yang akan menerima manfaat dari penelitian tindakan kelas. Yang pertama, manfaat bagi siswa dan pembelajaran. Dengan adanya pelaksanaan penelitian tindakan kelas, kesalahan dan kesulitan dalam proses pembelajaran, baik strategi pembelajaran, teknik pembelajaran, konsep pembelajaran, dan lain-lain akan dengan cepat dianalisis dan didiagnosis, sehingga kesalahan dan kesulitan tersebut tidak akan berlarut-larut. Jika kesalahan yang terjadi dapat segera diperbaiki, maka pembelajaran akan mudah dilaksanakan, menarik, dan hasil belajar siswa diharapkan akan meningkat. Hal ini menunjukkan adanya hubungan timbal balik antara pembelajaran dan perbaikan hasil belajar siswa.
Yang kedua, manfaat penelitian tindakan kelas bagi sekolah. Sekolah yang para gurunya memiliki kemampuan untuk melakukan perubahan atau perbaikan kinerjanya secara profesional, maka sekolah tersebut akan berkembang pesat. Sekolah tidak akan berkembang jika gurunya tidak memiliki kemampuan untuk mengembangkan diri. Kaitannya dengan penelitian tindakan kelas, jika sekolah yang para gurunya memiliki keterampilan dalam melaksanakan penelitian tindakan kelas, tentu saja sekolah tersebut akan memperoleh manfaat yang besar karena meningkatkan kualitas pembelajaran mencerminkan kualitas pendidikan di sekolah tersebut. Yang ketiga, manfaat bagi guru. Ada beberapa manfaat penelitian tindakan kelas bagi guru, yaitu pertama, guru memiliki kemampuan memperbaiki proses pembelajaran melalui suatu kajian yang mendalam terhadap apa yang terjadi di kelasnya. Yang kedua, dengan melakukan penelitian tindakan kelas, guru dapat berkembang dan meningkatkan kinerjanya secara profesional, karena guru mampu menilai, merefleksi diri, dan mampu memperbaiki pembelajaran yang dikelolanya. Dalam hal ini, guru tidak lagi hanya seorang praktisi yang sudah merasa puas terhadap apa yang dikerjakan selama ini, namun juga sebagai peneliti di bidangnya yang selalu ingin melakukan perbaikan-perbaikan pembelajaran yang inovatif dan kreatif. Ketiga, melakukan penelitian tindakan kelas, Guru mendapat kesempatan untuk berperan aktif dalam mengembangkan pengetahuan dan keterampilan sendiri. Keempat, dengan penelitian tindakan kelas, guru akan merasa lebih percaya diri. Guru yang selalu merefleksi diri, melakukan evaluasi diri, dan menganalisis kinerjanya sendiri dalam kelas, tentu saja akan selalu menemukan kekuatan, kelemahan, dan tantangan pembelajaran dan pendidikan masa depan dan mengembangkan alternatif masalah yang ada pada dirinya dalam pembelajaran. Dan yang terakhir, guru lebih berani dalam penyusunan kurikulum, yaitu silabus dan rencana pembelajaran atau RPP, mata pelajaran yang diampu dan bersifat lebih mandiri. Manfaat penelitian tindakan kelas secara umum yaitu yang pertama, menghasilkan laporan-laporan penelitian tindakan kelas yang dapat dijadikan bahan panduan guru untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Kedua, menumbuh kembangkan kebiasaan, budaya, dan tradisi meneliti, menulis artikel ilmiah di kalangan guru. Hal ini telah ikut mendukung profesionalisme dan karir guru. Ketiga, mampu mewujudkan kerjasama, kolaborasi, dan sinergi antar guru dalam satu sekolah atau beberapa sekolah untuk bersama-sama memecahkan masalah pembelajaran dan meningkatkan mutu pembelajaran. Keempat, mampu meningkatkan kemampuan guru dalam menjabarkan kurikulum atau program pembelajaran sesuai dengan tuntutan dan konteks lokal, sekolah, dan kelas. Hal ini memperkuat dan relevansi pembelajaran bagi kebutuhan siswa. Kelima, dapat memupuk dan meningkatkan keterlibatan, kegairahan, ketertarikan, kenyamanan, dan kesenangan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran di kelas yang dilaksanakan guru, sehingga hasil belajar siswa pun dapat meningkat. Dan terakhir, dapat mendorong terwujudnya proses pembelajaran yang menarik, menantang, nyaman, menyenangkan, dan melibatkan siswa karena strategi, metode, teknik, dan media yang digunakan dalam pembelajaran demikian bervariasi dan dipilih secara bersungguh-sungguh. Karakteristik penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas memiliki karakteristik tersendiri sebagai pembeda dengan penelitian-penelitian lainnya. Berikut beberapa karakteristik penelitian tindakan kelas. Pertama, penelitian tindakan kelas hanya dilakukan oleh guru yang memahami bahwa proses pembelajaran perlu diperbaiki dan ia terpanggil jiwanya untuk memberikan tindakan-tindakan tertentu untuk membenahi masalah dalam proses pembelajaran dengan melakukan kolaborasi.
Kedua, bersifat situasional. Artinya, masalah diangkat dari praktik pembelajaran keseharian yang benar-benar dirasakan oleh guru, peserta didik, atau keduanya, dan kemudian diupayakan penyelesaiannya melalui penelitian. Ketiga, penelitian tindakan kelas merupakan upaya kolaboratif antara guru dan peserta didik atau antara guru dengan kepala sekolah, yaitu suatu kerjasama dengan perspektif berbeda. Keempat, bersifat self-evaluatif, yaitu kegiatan yang dilakukan secara kontinu atau berlanjut, dievaluasi dalam proses dan bertujuan untuk perbaikan dan peningkatan praktik pembelajaran. Kelima, refleksi diri. Refleksi merupakan salah satu ciri khas penelitian tindakan kelas yang paling esensial, dan ini juga sekaligus sebagai pembeda penelitian tindakan kelas dengan penelitian lainnya yang menggunakan responden dalam pengumpulan data. Sementara dalam penelitian tindakan kelas, pengumpulan data dilakukan dengan refleksi diri. Keenam, penelitian tindakan kelas dilaksanakan di dalam kelas, sehingga interaksi antara siswa dengan guru dapat terfokuskan secara maksimal. Ketujuh, penelitian tindakan kelas bertujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran secara terus-menerus. Penelitian tindakan kelas dilaksanakan secara berkesinambungan di mana setiap siklus mencerminkan peningkatan atau perbaikan. Dan yang terakhir, penelitian tindakan kelas merupakan salah satu indikator dalam peningkatan profesionalisme guru, karena penelitian tindakan kelas memberi motivasi kepada guru untuk berpikir kritis dan sistematis, membiasakan guru untuk menulis dan membuat catatan yang dapat di mana semua itu dapat menunjang kemampuan guru dalam pembelajaran. Penelitian tindakan kelas bersifat fleksibel, sehingga mudah diadaptasikan dengan keadaan kelas. Baiklah, saya akan membahas materi tentang prinsip-prinsip penelitian tindakan kelas. Secara umum ada 4 prinsip kunci penelitian tindakan kelas, yaitu yang pertama, kritik reflektif, yaitu suatu perhitungan situasi seperti catatan atau dokumen pejabat digunakan untuk membuat tuntutan tersembunyi menjadi lebih baik. Yang kedua, kritik dialektika digunakan untuk memahami antara fenomena dan konteksnya. Yang ketiga, sumber daya kolaboratif. Prinsip ini mensyaratkan bahwa setiap gagasan seseorang sama penting dengan sumber daya potensial. Yang keempat, ambil risiko atau proses perubahan mengancam semua cara yang telah ditetapkan sebelumnya, maka diperlukan kejelian untuk mengambil risiko. Sedangkan menurut Hopkins ada 6 penelitian dalam penelitian tindakan kelas. Yang pertama, penelitian tindakan kelas tidak mengganggu kegiatan guru mengajar di kelas. Pekerjaan utama seorang guru adalah mengajar, sehingga dalam melakukan penelitian tindakan kelas, seyogyanya tidak berpengaruh pada komitmennya sebagai pengajar. Yang kedua, metode pengumpulan data yang digunakan tidak menuntut waktu yang berlebihan dari guru sehingga tidak mengganggu proses pembelajarannya. Yang ketiga, metode yang digunakan harus bersifat andal atau reliable, sehingga guru dapat mengidentifikasi serta merumuskan hipotesis dengan penuh keyakinan. Yang keempat, peneliti adalah guru untuk kepentingan guru yang bersangkutan. Jadi masalah penelitian diusahakan berupa masalah yang merisaukan dan bertitik tolak dari tanggung jawab profesionalnya. Hal ini bertujuan untuk guru tersebut memiliki komitmen terhadap pengembangan profesinya. Yang kelima, konsisten dengan prosedur dan etika. Dalam penyelenggaraan penelitian tindakan kelas, guru harus bersikap konsisten menaruh kepedulian tinggi terhadap prosedur etika yang berkaitan dengan pekerjaannya. Yang keenam, menggunakan wawasan yang lebih luas dari perspektif kelas. Meskipun kelas merupakan cangkupan tanggung jawab seorang guru, namun dalam pelaksanaan penelitian sejauh mungkin harus menggunakan wawasan yang lebih luas dari tindakan perspektif, tidak terlihat terbatas dari konteks kelas atau pelajaran tertentu, melainkan perspektif misi sekolah secara keseluruhan. Lalu, ada 7 prinsip penelitian tindakan kelas menurut tim
Pudi Diktasmen Lemrit UNY tahun 2007, yaitu yang pertama, pelaksanaan penelitian tidak boleh mengganggu atau menghambat kegiatan pembelajaran. Yang kedua, metodologi yang digunakan harus terencana dengan cermat sehingga tindakan dapat dirumuskan dalam suatu hipotesis tindakan yang dapat diuji di lapangan. Masalah yang dipilih harus menarik, nyata, tidak menyulitkan, dapat dipecahkan, berada dalam jangkauan peneliti untuk melakukan perubahan, dan peneliti merasa terpanggil untuk meningkatkan diri. Yang ketiga, pengumpulan data tidak mengganggu atau menyita waktu terlalu banyak. Yang keempat, metode dan teknik yang digunakan tidak terlalu menuntut baik dari kemampuan guru itu sendiri ataupun segi waktu. Yang kelima, harus memperhatikan etika penelitian. Tata krama penelitian dan rambu-rambu pelaksanaan yang berlaku umum seperti yang diteliti harus dihormati kerahasiaannya. Semua yang terkait setuju dengan prinsip-prinsip penelitian, harus ada laporan, dan lain-lain. Yang terakhir, kegiatan penelitian pada dasarnya harus merupakan gerakan yang berkelanjutan atau ongoing, karena cangkupan peningkatan dan pengembangan sepanjang waktu menjadi tantangan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah penelitian tindakan kelas. Nah, penelitian tindakan kelas memiliki 4 langkah. Yang pertama yaitu planning atau perencanaan, yang kedua pelaksanaan tindakan kelas, yang ketiga observasi, dan yang keempat reflection. Nah, langsung saja kita masuk pada langkah yang pertama yaitu planning atau perencanaan. Rencana merupakan kegiatan pokok pada tahap awal yang harus dilakukan guru sebelum melakukan PTK. Dengan perencanaan yang baik, guru pelaksana PTK akan lebih mudah untuk mengatasi kesulitan dan mendorong guru untuk bertindak dengan lebih efektif. Sebagai bagian dari perencanaan, guru sebagai peneliti harus berkolaborasi atau bekerja sama dan berdiskusi dengan teman sejawat untuk membangun kriteria dan kesamaan bahasa dan persepsi dalam merancang tindakan perbaikan. Tahapan yang dilaksanakan pada tahap perencanaan meliputi identifikasi masalah, analisis masalah, perumusan masalah, dan formulasi tindakan dalam bentuk hipotesis tindakan. Identifikasi masalah. Pada tahap ini, yang paling penting adalah menghasilkan gagasan-gagasan awal mengenai permasalahan aktual yang dialami oleh guru di kelas. Dengan berangkat dari gagasan-gagasan awal tersebut, guru dapat berbuat sesuatu untuk memperbaiki keadaan dengan menggunakan PTK. Masalah dalam PTK terkait dengan proses pembelajaran yang pada gilirannya menghasilkan perubahan pada perilaku guru, mitra peneliti, dan siswa. Nah, ada beberapa contoh permasalahan yang di-PTK-kan. Yang pertama yaitu metode mengajar. Mungkin mengganti metode tradisional dengan metode penemuan. Yang kedua yaitu strategi belajar. Menggunakan pendekatan integratif pada pembelajaran daripada satu gaya belajar mengajar. Yang ketiga, prosedur evaluasi. Misalnya, meningkatkan metode dalam penilaian kontinu atau otentik. Nah, masih banyak lagi contoh yang lainnya. Yang kedua yaitu analisis masalah. Setelah memperoleh permasalahan-permasalahan melalui proses identifikasi tersebut, maka guru peneliti selanjutnya melanjutkan analisis terhadap masalah-masalah tersebut untuk menentukan urgensi penyelesaiannya. Nah, akan ditemukan permasalahan yang sangat mendesak untuk diatasi, seperti misalnya penguasaan materi pelajaran pada topik pewarisan sifat, sikap siswa dalam berdiskusi, atau sikap siswa dalam melakukan percobaan. Nah, permasalahan tersebut jika tidak segera diselesaikan akan menimbulkan dampak negatif yang besar.
tidak tercapainya kriteria ketuntasan minimal, kurang kerjasama dalam diskusi dan eksperimen. Selanjutnya yaitu perumusan masalah. Setelah mengidentifikasi dan menganalisisnya, maka guru selanjutnya perlu merumuskan permasalahan secara lebih jelas, spesifik, dan operasional. Perumusan masalah yang jelas akan membuat peluang bagi guru untuk menetapkan tindakan perbaikan yang perlu dilakukannya, jenis data yang perlu dikumpulkan termasuk prosedur pengumpulan data, serta cara menginterpretasikannya. Selanjutnya yaitu formulasi solusi dalam bentuk hipotesis tindakan. Nah, alternatif perbaikan yang akan ditempuh dirumuskan dalam bentuk hipotesis tindakan, yaitu dengan mengenai perbaikan yang akan terjadi jika suatu tindakan dilakukan. Jadi, hipotesis adalah alternatif yang diduga dapat memecahkan masalah yang ingin diatasi dengan penyelenggaraan PTK. Nah, bentuk rumusan hipotesis tindakan berbeda dengan rumusan hipotesis penelitian formal. Jika hipotesis penelitian formal menyatakan adanya hubungan antara dua kelompok, maka hipotesis tindakan adalah dugaan guru tentang cara terbaik untuk mengatasi masalah. Selanjutnya yaitu persiapan pelaksanaan tindakan. Sebelum dilaksanakan penelitian, peneliti perlu melakukan berbagai persiapan sehingga komponen yang direncanakan dapat dikelola dengan baik. Nah, langkah selanjutnya yaitu pelaksanaan tindakan atau action. Setelah semua perencanaan tindakan telah disiapkan, maka langkah selanjutnya adalah melaksanakan fokus tindakan perbaikan yang telah direncanakan dalam situasi yang fokus. Kegiatan pelaksanaan tindakan dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan, dan pada saat yang bersamaan kegiatan pelaksanaan tindakan ini juga diikuti dengan kegiatan observasi. Langkah yang ketiga yaitu observasi. Observasi berfungsi untuk dan mendokumentasikan pengaruh-pengaruh yang diakibatkan oleh tindakan dalam kelas. Hasil pengamatan ini merupakan dasar dilakukannya refleksi, sehingga pengamatan yang dilakukan harus dapat menceritakan keadaan yang sesungguhnya. Langkah yang terakhir yaitu ada reflection. Refleksi di sini meliputi kegiatan analisis, sintesis, penafsiran atau penginterpretasian, menjelaskan dan menyimpulkan. Hasil dari refleksi adalah diadakannya revisi terhadap perencanaan yang telah dilaksanakan yang akan dipergunakan untuk memperbaiki kinerja guru pada pertemuan selanjutnya. Refleksi dalam PTK adalah upaya untuk mengkaji apa yang telah terjadi dan atau tidak terjadi, apa yang telah dihasilkan atau yang belum berhasil dituntaskan dengan tindakan perbaikan yang telah dilakukan. Hasil itu digunakan untuk menetapkan langkah lebih lanjut dalam upaya mencapai tujuan PTK. Sekian presentasi dan penjelasan materi dari kelompok kami. Untuk sesi diskusi tanya jawab akan kami laksanakan di WA Group. Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan dari kelompok kami. Terima kasih atas segala perhatian dari teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.